Anda semua, kembali bersama saya Ersin Norris dari Forum News Network, dan kita akan kembali bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Jadi acara ini adalah kerjasama dari Rocky Gerung Official dengan Forum News Network. Bung Rocky, ini orang sekarang sedang seperti menghitung bunyi tokek nih. Jadi tokek apakah jadi reshuffle atau tidak gitu. Karena kalau dihitung dari publikasi pidato presiden yang marah-marah baru 4 hari. Tapi kalau dihitung dari rapat kabinet itu sudah 14 hari. Jadi udah 2 pekan. Tapi belum ada tanda-tanda itu. Jadi rupanya orang sekarang balik pada ramalan tokek ya, karena udah nggak percaya pada bunyi kodok gitu ya. Oke. Iya, ya itu akhirnya kan. Jadi orang mau tagih apa yang dipersoalkan oleh presiden. Presiden mempersoalkan kinerja dan konsekuensinya ya reshuffle kan. Ya. Jadi itu memperlihatkan tuker tambah di dalam istana tidak selesai. Atau perhitungan real politics membatalkan marah-marah itu. Jadi marah-marah itu nggak bisa ditagih konsekuensinya karena dalam 2-3 hari ini kondisi politik berubah. Itu pertanda bahwa video itu gagal untuk memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Jadi soal-soal krisis ekonomi, soal naiknya COVID segala macam, soal berbagai undang-undang yang hendak diselundupkan melalui kedaruratan, soal Pertamina, macam-macam soal akhirnya dihitung. Saya kira dihitung sebagai hal yang tidak berhasil ditutupi oleh video marah-marah itu. Dengan kata lain, buzzer juga gagal untuk menghasilkan semacam isu baru di dalam politik, sehingga orang tidak percaya lagi terhadap isi dari atau tema utama dari pidato marah-marah presiden. Karena orang tagih setelah 2 minggu, terus reshuffle-nya mana? Nah itu juga menunjukkan bahwa daya tawar presiden atau keinginan presiden untuk memperlihatkan otoritasnya udah drop sama sekali. Karena nggak dipedulikan oleh menteri-menteri. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa tuh. Bahkan mungkin menteri menganggap oke, silahkan reshuffle karena kita ingin mencari aman justru dengan isu reshuffle sehingga semua hands off, angkat tangan dari situ. Yang kedua atau yang ketiga, isu itu akhirnya berkembang menjadi perencanaan dari mereka yang melihat kerawanan di dalam istana untuk mengkonsolidasi diri sebagai tokoh atau sebagai pemimpin alternatif untuk membayangkan 2024 yang dipercepat. Jadi begitu isu reshuffle ini muncul, maka orang merasa ya udah kita nggak peduli, kita masing-masing nggak ingin masuk nggak penting. Yang penting setiap tokoh 2-3 menteri mulai berpikir nggak ada gunanya reshuffle, mending dari sekarang pelihara buzzer untuk politik 2024. Saya kira beberapa menteri yang secara sebut aja ambisius untuk memulai investasi politik justru berharap agar dia di reshuffle. So begitu di reshuffle, maka dia akan nabung simpati publik kan? Ya. Ada 2-3 menteri yang terang-terangan sebetulnya aduh, mending reshuffle sekarang deh. Jadi dia bisa konsentrasi untuk nabung simpati publik dengan mempermainkan sandiwara baru. Jadi itu konyolnya video yang tidak menghitung output yang biasa disebut output yang tidak diharapkan, yaitu tidak berhasil membujuk publik untuk prihatin pada presiden. Kan inti psikologi dari video itu presiden mau membujuk publik supaya berpihak pada dia dalam isu ini. Ternyata nggak berhasil. Apalagi banyak kasak kusuk sekarang tertuju pada 5 Juli, bukan pada video itu lagi tuh. Ya. Yes. Saya kemarin sempat menulis tentang, karena saya baca-baca tentang marketing politik. Karena ini berkaitan dengan marketing politik gitu ya. Dan ya, dalam situasi ini ada yang namanya brand image gitu ya. Rusaknya sebuah merek dagang gitu. Karena biasanya kalau dalam merek dagang itu harusnya bukan mengalihkan isu, tetapi harusnya dilakukan mitigasi gitu.
Jadi kelihatannya tim komunikasi presiden tidak cukup melakukan mitigasi itu gitu ya. Iya, karena tim presiden itu sebetulnya nyari untung dari perusahaan merek dagang itu sendiri kan. Jadi marketernya ini orang yang disewa untuk marketing image itu justru adalah calo sebetulnya. Presiden salah lagi kan? Ya. Mengirim barang dengan kemasan yang dibungkus pada calo yang pada akhirnya calonya sendiri yang copot lagi itu labeling itu. Karena tadi calo-calo ini merasa berhenti jadi marketer, mending langsung jadi produser. Jadi calo-calo ini juga berupaya buat jadi produser baru. Bukan sekedar untuk mengganti brandnya, tapi mau menghasilkan produk baru. Yang mungkin presiden udah tahu sialan, gue suruh ganti brand aja, dia mau bikin produk baru. Gitu. Tapi kalau mau, ya memang biasanya gini, kalau daripada rebranding, itu berat sekali. Memang orang cenderung lebih pilih produk baru daripada rebranding. Gitu. Karena kosnya lebih besar gitu, kalau rebranding itu. Kayaknya udah jalan tuh, produk barunya udah dipesan online semua tuh. Itu yang maksud saya itu. Kenapa? Karena belum ini kan belum sampai 1 tahun presiden menjabat. Lembaga-lembaga survei udah mulai memunculkan nama-nama yang jadi calon presiden. Ini kan sebenarnya nggak sopan juga nih, Bung Rocky. Ya memang nggak sopan, tapi produknya juga salah taruh tanggal kadaluarsa kan. Itu dibikin kadaluarsa 2024, padahal sebetulnya produknya cuma tahan 1,5 tahun. Jadi mestinya produknya bilang kadaluarsa sampai dengan 2020 akhir, bukan 2024. Itu produsennya tuh salah taruh tanggal. Nah sekarang kita lihat sebetulnya expire-nya itu dipercepat. Sebetulnya memang bukan sekedar karena ada produk baru maka expire dipercepat. Tapi produk yang ini memang tidak mampu untuk dinikmati secara besar-besaran. Jadi sebetulnya mestinya tarik dari peredaran kan, karena produk yang sekarang mengandung racun itu, mengandung virus, sehingga nggak berhasil untuk menyehatkan akal pikiran bangsa tuh. Kepemimpinan yang mengandung virus selalu memburukkan harapan masyarakat. Nah itu yang dalam 2 minggu ini orang anggap ya mau reshuffle tapi apa isinya nanti itu, apa yang mau dijanjikan dengan kabinet yang baru yang juga sebetulnya daur ulang. Jadi lebih baik bikin produk baru aja. Terutama kalangan LSM, masyarakat politik yang non istana juga menganggap udah expire-nya dipercepat deh, nggak usah 2024. Masing-masing udah siapin label loh. Menteri-menteri saya kira juga udah siapin label tuh buat bikin produknya sendiri. Menurut Anda sampai seberapa serius sih? Karena kalau kita amati di media sosial, ternyata banyak sekali orang-orang yang tadinya kita sebut sebagai pendukung die-hard dari Presiden Jokowi, ternyata kemudian juga skeptis dengan marahnya Presiden yang terakhir. Kalau kita bikin semacam ballpark estimation, dugaan yang agak kasar itu, sebetulnya yang di permukaan yang seolah-olah pro itu sebetulnya sedang menyusun plan B. Kalau terjadi begini, maka begini, terjadi begitu, maka begitu. Tapi secara umum, situasi politik memang buruk. Situasi ekonomi memang buruk. Jadi apapun pencitraan yang mau dibikin rebranding, itu tidak akan membatalkan fakta politik. Kan ini soalnya kan momentumnya nggak ada. Jadi mau bicara reshuffle, mestinya momentumnya bagus. Supaya orang mengerti bahwa reshuffle itu akan menghasilkan brand yang baru, akan menghasilkan kualitas yang baru. Tapi orang tahu kalau reshuffle, presiden pasti minta dari partai yang sama. Dari produser yang sama kan. Lain kalau presiden bilang saya telah berubah, maka saya akan reshuffle tanpa perlu pertimbangan politik dari partai-partai. Ah, itu baru the new brand itu. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Karena presiden yang sekarang tertakar oleh permainan politik. Bahkan terkurung di dalam permainan yang dia buat sendiri itu. Sehingga ya kalau saya bayangkan misalnya dalam 2 hari ini partai politik udah bikin rapat internal untuk mulai menduga-duga arah politik kemana, apa kita pancing terus presiden supaya tiba pada kemarahan yang optimal, supaya ada alasan untuk keluar dari koalisi misalnya, kan udah banyak pikiran begitu kan.
Jadi pikiran untuk keluar dari koalisi justru lebih kuat daripada pikiran untuk reshuffle itu. Karena tadi orang menganggap secara sosiologis legitimasi presiden berkurang dan survei-survei internal partai pasti menganggap bahwa nggak ada gunanya ikut di dalam isu reshuffle atau mengirim kembali menteri baru yang juga nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi poin saya selalu adalah siapapun yang dikirim untuk reshuffle itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menyelesaikan COVID aja nggak bisa itu. Apalagi menghendaki supaya ekonomi pulih 3-4% di atas dugaan sekarang. Nah, kita hitung misalnya dari awal sekarang. Siapa sih menteri yang bisa bilang kalau dari reshuffle maka saya bisa batalkan asumsi dari IMF bahwa Indonesia akan -3. Kalau dari reshuffle maka saya bisa batalkan pesimisme dari masyarakat bahwa kita nggak bisa keluar dari COVID. Nggak ada yang bisa menjanjikan itu. Kecuali mau reshuffle tiap minggu sampai ketemu krem de la kremnya kan. Ya. Itu absurd juga tuh. Okay. Jadi menurut Anda reshuffle pun meskipun seperti kan dulu sebelumnya Anda sempat mengusulkan beberapa nama yang perlu direshuffle untuk memulihkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tapi kalau sekarang tawaran itu atau analisis Anda itu tidak berlaku lagi, Bung Rocky. Kan orang menganggap bahwa kalau reshuffle misalnya Menteri Pendidikan, kalau reshuffle misalnya Menteri Koperasi, reshuffle Menteri Kesehatan, reshuffle Menteri Pariwisata. Tapi orang melihat bahwa di reshuffle nggak reshuffle itu nggak akan pengaruh apa-apa. Karena orang udah punya keputusan persepsi bahwa ini perakunya memang bukan soal bocor di lambung, bocor di kiri. Memang layarnya patah gitu. Jadi ngapain tambal-tambal lambung kiri, lambung kanan? Masalahnya layarnya patah sehingga arah angin nggak bisa membuat perahu itu melaju. Percuma aja. Nah, kesimpulan itu yang saya tangkap dari 2-3 hari pembicaraan di publik, kasak-kusuk di parlemen, segala macam. Jadi itu isunya tuh. Nah, yang kedua, tentu ada beberapa menteri yang menganggap nggak mungkin saya yang di-reshuffle karena saya serve presiden dengan baik. 3-4 menteri menganggap bahwa kalau reshuffle terjadi, justru mereka yang diuntungkan tuh. Artinya mereka akan semakin kuat untuk memamerkan bahwa hanya mereka yang berhasil. Kan kalau reshuffle nggak mungkin semua kan. 50% reshuffle berarti 50% menganggap syukurin loh. Berarti yang nggak di-reshuffle, kita yang nggak di-reshuffle memang dipercaya oleh publik. Begitu kepercayaannya muncul, dia dorong terus proses politik supaya dia yang punya potensi untuk memimpin opini publik pasca reshuffle. Nah, konsekuensinya apa? Yang pemain baru ini juga akan cari panggung yang lain. Karena sebagai pemain baru misalnya yang hasil reshuffle, dia akan cari sensasi itu. Maka akan terjadi lagi konflik internal di dalam kabinet. Jadi kalau cuma separuh yang di-reshuffle pasti akan sakit hati. Kecuali di-reshuffle semua. Reshuffle semua artinya ya presiden menunjukkan bahwa dia memang nggak berhasil dengan kabinet. Ya kan nggak bisa di-reshuffle semua. Jadi ini komplikasi-komplikasi psikologi yang sebetulnya dari sebagai penonton dari jauh kita tahu presiden akhirnya makin terjebak dalam kekusutan strateginya sendiri. Oke. Dia bikin strategi yang akan mengusutkan jalan pikirannya, yang memang udah kusut. Ya, kalau kita lihat situasi kan memang indikator-indikator secara makroekonomi, tapi indikator kesehatan juga semakin memburuk, Bung Rocky ya. Angka COVID ternyata terus bertambah terus dan hari ini misalnya kita mencatat jumlahnya yang sangat signifikan yang jadi korban dan kemudian kita bergeser persoalannya atau bahkan kalau bukan bergeser merata. Jawa Timur sekarang menjadi juara nomor 1 kan gitu. Memang situasi ini memperlihatkan bahwa presiden akhirnya harus sebetulnya dia mesti ngaku aja bahwa dari awal saya salah bikin strategi penanganan. Jadi saya keliru menyalahkan menteri-menteri. Karena menteri-menteri itu tunggu sinyal dari saya. Udah 1 bulan, 2 bulan nggak ada sinyal. Lalu analis akan bilang, ya ini soal birokrasi. Nggak ada urusan dengan birokrasi. Karena ada kedaruratan, maka terobosan mesti dilakukan kan. Kalau presiden bilang,
ya memang saya mengerti menteri-menteri mungkin udah punya pikiran yang bagus, tapi nggak sanggup untuk mengimplementasikan karena ada, lu aturan apa, udah ada perpu, kenapa nggak ditabrak aja semua kan? Nah itu yang saya kira keluh kesah semacam itu orang nggak nangkap lagi. Apalagi presiden nyalahin menterinya tuh. Lo menterinya bilang ya kita tunggu 2 bulan gold period, presiden bilang nggak apa-apa kita bisa tangani itu karena kita bangsa yang kuat. Jadi kejebak aja tuh presiden dengan logika reshuffle itu. Lain kalau dari awal misalnya presiden bilang saya sebagai presiden, sebagai kepala negara percaya bahwa menteri-menteri saya bisa mengambil inisiatif. Jadi udah dari awal kasih aja kan, dari bulan Maret awal misalnya. Sehingga sekarang nanti presiden akan kasih pujian, sama seperti Kapolri kasih pujian pada anak buahnya tuh. Bahwa anak buahnya sebetulnya lebih paham tentang keadaan, sehingga seluruh proposal anak buah sebagai Kapolri saya hanya terima. Dan saya menganggap saya bodoh kalau saya ambil inisiatif, karena inisiatif lokal selalu lebih dimengerti oleh komandan-komandan lokal. Oke. Itu terbalik dengan Presiden Jokowi. Betul. Ya, kemarin Kapolri sempat memuji anunya ya, bahwa dia mengaku dia bodoh gitu ya. Dia goblok bahasa dia. Yes. Agak-agak goblok kata dia. Publik bisa lebih bisa menerima ya semacam ini ya, kerendahan atau semacam itu ya. Iya, walaupun publik tahu bahwa ini polisi sedang membangun kekuasaan yang lebih besar karena anggaran banyak dan ada problem di dalam organisasi, terlalu banyak jenderal sehingga susah untuk mengetahui koordinasi di mana. Tapi polisi akhirnya berhasil untuk ambil ulang opini publik dengan mengatakan, saya percaya bahwa anak buah saya punya inisiatif dan punya ide yang lebih brilian dari saya. Seandainya Presiden Jokowi bilang begitu, saya percaya bahwa dalam keadaan kesulitan, walaupun saya jengkel dengan kinerja hari-hari ini, tapi ke depan saya percaya mereka, menteri-menteri akan punya inisiatif. Bangkitlah optimisme para menteri. Bukan dimaki-maki atau dilecehkan di depan publik atau diomelin di depan publik. Itu namanya pemimpin yang tidak paham tentang psikologi bawahan itu. Perlu tidak Bung Rocky Pak Jokowi mengambil langkah yang dramatis seperti dilakukan oleh Bu Risma begitu, sampai bersujud-sujud dan mengaku bodoh seperti itu? Iya, saya nggak tahu kaki siapa yang akan dicium oleh Pak Jokowi, karena Bu Risma udah ambil drama yang paling dramatis, drama yang paling heboh, yaitu mencium kaki dokter. Nah, kalau Pak Jokowi mau bikin drama baru lagi, dia mesti cium kakinya Bu Risma, kan? untuk memberi pujian atau menyesalkan bahwa dia tidak sanggup untuk menahan Surabaya menjadi epicentrum baru. Kan Pak Jokowi mesti bilang, ya memang saya minta maaf karena saya tidak berhasil untuk mencegah Surabaya menjadi epicentrum kedua setelah Jakarta. Jakarta sudah berhasil. Tapi orang akan anggap, apalagi drama itu? Kenapa Surabaya dikasih piagam, kenapa DKI enggak? Jadi permainan opini publik ini melalui rentetan drama ini itu bikin orang bukannya simpati tapi malah jengkel atau menganggap buset dah segitunya pemimpin. Bu Risma kan mungkin sekali Ibu Risma datang dari hati yang tulus, tapi orang melihat bahwa Ibu Risma di dalam recordnya ia terlalu banyak lakukan hal yang dramatis. Padahal faktanya di situ COVID meningkat. Bu Risma mungkin bisa bilang, ya saya sebetulnya tidak mampu melakukan itu karena dukungan dari pemerintah pusat kurang gitu kan. Jadi soal-soal beginian lah yang bikin orang menganggap ini satu paket sebetulnya. Kegagalan Bu Risma juga bagian dari kegagalan istana. Ya, dan yang tidak dihitung oleh istana ternyata drama yang dilakukan oleh Bu Risma itu bisa menenggelamkan skenario yang selama 10 hari disiapkan untuk melontar kemarin presiden itu kan. Iya, itulah. Jadi persepsi kan berubah kan. Kan mestinya tim pengatur drama atau konduktor sutradara drama istana mesti telepon dulu Bu Risma. Bu Risma kalau mau bikin drama, tunggu ya nanti 2 minggu setelah ini, kira-kira begitu kan. Iya. Sebab akhirnya panggungnya pindah ke Surabaya. Oke, jadi kalau Anda kalau ini kan biasanya begini, ini orang namanya juga pasar taruhan ada nih Bung Rocky ya. Diam-diam di bawah itu kan. Kalau Anda
Anda jadi salah satu petarung, terus kemudian Anda bisa pilih yang mana, pilih akan ada reshuffle atau tidak nih, kira-kira Anda posisinya pasang di mana nih, Anda berani? Memilih antara menduga keputusan presiden. Ya, ya. Itu maksudnya. Ya. Saya duga dengan kuat tidak akan ada reshuffle. Karena kalkulasi sekarang ini berbeda dengan asumsi 10 hari lalu. Kalau 10 hari lalu reshuffle nggak ada problem. Kalau sekarang reshuffle itu goyah pemerintah. Karena rakyat akan goreng peristiwa ini dan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan itu akan kacau secara politis. Oke, jadi kalkulasi politis Anda juga menyatakan kalau ada reshuffle sendiri juga tidak menguntungkan bagi presiden saat ini. Tidak menguntungkan, dia justru jadi bulan-bulanan dua pihak, dari partai yang merasa kuotanya dipindahkan ke partai lain, akan ada gabungan oposisi baru. Dan menterinya akan bergabung dengan menteri-menteri yang pernah di-reshuffle. Jadi suara Rizal Ramli akan menjadi-jadi bertambah. Karena akan ada mantan menteri yang bergabung pada blok RR nantinya kan. Iya. Gitu-gitu soalnya. Ya, jadi artinya ini hitungan tokek ini makin panjang dong ya? Iya, hitungan tokek makin, ya benar. Jadi bunyi tokek itu makin lama makin dianggap sama seperti bunyi kodok gitu kan, nggak bisa dipercaya. Oke, Bang Rocky, kita akan tunggu apakah ada drama berikutnya, apakah baik itu drama reshuffle ataupun tidak reshuffle ya. Iya, jadi judulnya menunggu bunyi tokek gitu ya judul kita hari ini. Oke. Terima kasih. Yes. Oke, yeah.